Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Kulsum dari BKA 2019 akan menjelaskan poin-poin materi yang telah kami pelajari dari kelompok 1 sampai kelompok 4 pada mata kuliah komunikasi antar pribadi. Materi kelompok 1 yaitu dasar-dasar keterampilan komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada pentingnya komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang prosesnya dilakukan secara tatap muka yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, komunikasi antar pribadi ini ada 3, yaitu 1. Pentingnya komunikasi antar pribadi dalam hubungan keluarga. Komunikasi merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan dalam keluarga, karena keluarga merupakan kelompok pertama dan kelompok sosial pertama dan tempat belajar sebagai makhluk sosial. Dengan adanya komunikasi, permasalahan yang terjadi di antara anggota keluarga dapat dibicarakan dengan mengambil solusi terbaik. Terdapat 5 pola dalam kontrol komunikasi, yaitu 1. Dangling carrot atau teknik pemberian imbalan yang bertujuan untuk mengubah tingkatan atau arah perilaku seseorang. Yang kedua, ada hanging sword atau strategi menghukum. Contohnya ya seperti saat anak melakukan suatu kesalahan yang tidak disukai oleh orang tua, maka anak tersebut akan mendapatkan hukuman atas perilakunya. Yang ketiga ada katalis teknik, yaitu suatu teknik yang dimana sumber menyarankan penerimaan untuk bekerja sama. Nah, yang keempat ada Siamese Twin strategi, yaitu strategi yang dapat dijalankan pada dua orang yang memang sudah memiliki hubungan dekat. Yang kelima ada virulent strategi, yaitu cenderung mengabaikan respon yang tidak diinginkan dengan memberinya suatu arti positif. Yang kedua, ada pentingnya komunikasi antar pribadi di sekolah. Komunikasi antar pribadi di sekolah berarti tentang komunikasi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, dan siswa dengan seluruh anggota sekolah. Dengan adanya komunikasi ini akan sangat membantu dalam proses belajar mengajar di kelas. Komunikasi sendiri memiliki 2 bentuk, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Yang ketiga ada komunikasi antar pribadi di lingkungan kerja. Komunikasi merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kerja suatu organisasi. Komunikasi juga penting untuk keberfungsian organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keterampilan komunikasi antar pribadi. Perlu kita ketahui bahwa ada 6 elemen model keterampilan komunikasi. 1. Ada konteks situasi seseorang, yaitu sebelum melakukan komunikasi, lebih baik kita melihat kondisi komunikan dapat diajak berkomunikasi atau tidak. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada proses mediasi. Yang keempat ada tanggapan atau reaksi yang diberikan oleh komunikan. Yang kelima ada feedback atau umpan balik. Yang keenam ada persepsi. Sedangkan keterampilan dasar dalam berkomunikasi menurut Johnson 1981 meliputi kita harus saling memahami, terus kita harus mampu berkomunikasi pikiran dan perasaan secara tepat dan jelas. Terus kita harus mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan atau saling menolong.
Yang keempat, yang terakhir, kita harus mampu memecahkan konflik. Selanjutnya ada komunikasi efektif. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikator dapat memberikan informasi dengan jelas dan terdapat interaksi timbal balik antara keduanya. Dalam komunikasi terdapat komponen-komponen penting yang diantaranya pengiriman pesan dan isi pesan atau materi. Yang kedua ada simbol atau isyarat. Yang ketiga ada media atau perantara. Yang keempat ada mengartikan kode atau isyarat. Yang terakhir ada balikan atau feedback. Ada beberapa ciri-ciri komunikasi yang efektif, yaitu memiliki informasi yang praktis. Yang kedua, memberikan fakta daripada kesan. Yang ketiga, mengklarifikasi dan menyingkat beberapa informasi. Yang kelima, masyarakat bertanggung jawab secara jelas. Dan keenam, membujuk dan menyediakan rekomendasi. Selanjutnya ada materi dari kelompok 2 dan 3, yaitu keterampilan komunikasi nonverbal. Yang pertama, pengertian komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal atau tanpa kata-kata. Dalam kehidupan nyata, ternyata komunikasi nonverbal ini jauh lebih sering dipakai daripada komunikasi verbal, yaitu dengan kata-kata. Karena komunikasi nonverbal ini bersifat lebih jujur. Contohnya, saat kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, maka otomatis mimik wajah kita akan menunjukkan ekspresi yang tidak suka. Yang kedua, ada ciri-ciri dan fungsi komunikasi nonverbal. Yang pertama, ada ciri-ciri komunikasi nonverbal bisa dilihat dari ekspresi wajah, seperti tersenyum, berarti dia menandakan menyukai sesuatu. Jeda atau tenggang waktu dalam berbicara, gerak tangan, jarak, kontak mata, sikap tubuh, cara berpakaian, volume suara atau intonasi, sentuhan atau rabaan, cara mengatur kamar dan sebagainya. Setiap isyarat bahasa tubuh selalu memiliki arti sendiri. Yang kedua, ada fungsi komunikasi nonverbal, yaitu melengkapi komunikasi verbal. Yang kedua, ada menekankan komunikasi nonverbal. Yang ketiga, membesar-besarkan komunikasi nonverbal. Yang keempat, ada melawan komunikasi nonverbal. Yang kelima, ada menindakkan komunikasi nonverbal. Yang ketiga, ada bentuk-bentuk komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat berbentuk bahasa tubuh, tanda, dan tindakan atau perbuatan atau objek. Yang pertama ada bahasa tubuh yang merupakan raut wajah, gerakan kepala, gerakan tangan, dan sebagainya. Yang kedua ada tanda. Dalam komunikasi nonverbal, tanda menggantikan kata-kata, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga ada tindakan atau perbuatan. Yang keempat ada objek. Selanjutnya hambatan komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal sangat penting dan bermakna atas suatu komunikasi. Akan tetapi sulit dipelajari karena memiliki hambatan-hambatan, yaitu hambatan konsep atau pemahaman dan hambatan sejarah. Dan materi terakhir adalah materi kelompok 4, yaitu keterampilan dalam mengajukan pertanyaan. Yang pertama ada konsep dasar dalam questioning. Ada 4 dasar dalam questioning, yaitu
Pertama, kita harus saling memahami. Yang kedua, kita harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Yang ketiga, kita harus saling menerima dan memberikan dukungan atau saling menolong. Dan terakhir, kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antar pribadi. Yang kedua, ada keterampilan dalam mengajukan pernyataan dalam konseli. Ada dua jenis pertanyaan yang dapat dilakukan oleh konselor, yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Yang ketiga, ada keterampilan mengajukan pertanyaan dalam penyambutan awal yang bertujuan agar membina hubungan yang baik dengan konseli. Yang keempat, ada keterampilan pembicaraan topik netral. Topik netral, pembicaraan yang bersifat umum dan tidak menyinggung perasaan atau bersifat basa-basi terhadap klien. Yang terakhir, ada keterampilan pemindahan topik netral ke permulaan konseling. Teknik yang digunakan oleh konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.